Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah, NIM 220. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran pendapatan. Langsung saja, aliran pendapatan dalam melakukan analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor memiliki tujuan, yaitu untuk menunjukkan atau memperlihatkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian yang di dalamnya terdapat pemerintah. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah akan menimbulkan tiga jenis aliran pendapatan, yaitu yang pertama, pendapatan pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. 2. Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. 3. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Dengan adanya ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, maka perekonomian tertutup memiliki ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan dan pengeluaran, yaitu yang pertama, pembayaran oleh sektor perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor produksi, dan pembayaran pajak pendapatan kepada pemerintah. Yang kedua, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga berasal dari dua sumber pendapatan, yaitu pembayaran dari gaji, sewa, bunga, dan untuk perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan dari pemerintah. Yang nomor 3, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Yang nomor 4, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga Y akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran konsumsi C dan kebutuhan S dan pajak pendapatan rumah tangga T. Adapun rumusnya yaitu adalah Y plus C plus S plus T. Yang nomor 5, pengeluaran agregat AE telah bertambah banyak jenisnya, yaitu konsumsi C dan investasi I, juga termasuk pengeluaran pemerintah G. Adapun persamaannya adalah AE sama dengan C plus I plus G, yaitu syarat keseimbangan. Dalam sebuah perekonomian telah ditemukan bahwa pendapatan nasional akan dicapai apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Dalam sebuah sistem perekonomian yang tidak melakukan pandangan dengan luar negeri, maka penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasional Y. Pengeluaran agregat meliputi tiga jenis perbelanjaan, yaitu konsumsi rumah tangga C, investasi perusahaan I, dan pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa G. Atau persamaannya adalah Y sama dengan C plus I plus G. Kegiatan tiga sektor perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa akan menghasilkan aliran pendapatan yang sama nilainya dengan pendapatan nasional Y, yang mana pendapatan rumah tangga digunakan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu konsumsi C, ditabung S, dan membayar pajak T. Persamanya adalah Y sama dengan C plus S plus T. Dalam uraian yang pertama berlaku keseimbangan dengan persamaan Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan pada setiap tingkat pendapatan nasional berlaku kesamaan Y sama dengan C plus S plus T. Dengan demikian, dalam keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C dikurangi pada setiap ruas, maka persamaannya I plus G sama dengan S plus T. Kesimpulannya bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan berlaku bersamaan sebagai berikut.
Y sama dengan C plus I plus G. I plus G sama dengan S plus T. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu ada dua, pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tak langsung. Pajak tak langsung yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak yang lain. Salah satu jenis pajak tak langsung adalah import. Biasanya, pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Aifa Radila, NIM 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama yaitu pajak regresif. Sistem pajak yang presentasi pemungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi tinggi itu dinamakan dengan pajak regresif. Nah, dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi, semakin tinggi pendapatan, semakin kecil presentasi pajak. Itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Yang kedua yaitu pajak proporsional. Presentasi pemungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah sampai kepada pendapatan yang sangat tinggi, itu dinamakan dengan pajak proporsional. Nah, dalam sistem ini, pajak ini itu tidak dibedakan di antar penduduk yang kaya dan yang miskin, tetapi di antara perusahaan yang besar dan perusahaan yang kecil. Nomor 3 yaitu pajak progresif. Sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat, itu dinamakan dengan pajak progresif. Nah, pajak progresif ini menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Nah, dalam perekonomian dua sektor, pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposable. Sebagai akibat adanya pajak, dalam perekonomian tiga sektor ini, pendapatan disposable itu telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Nah, penurunan pendapatan disposable itu akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya itu mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Berdasarkan kepada sifat pengaruh pajak kepada pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi dan tabungan secara umum dapat dirumuskan. Yang pertama yaitu pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Yang kedua yaitu penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Nah, analisis yang dibuat itu nanti akan menerangkan pengaruh dua bentuk pajak ke atas konsumsi dan tabungan rumah tangga. Kedua analisis tersebut, yang pertama yaitu pengaruh pajak tetap, yaitu jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan nasional ke atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Yang kedua yaitu pengaruh pajak proporsional ke atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Sekarang yaitu pengeluaran pemerintah. Pajak yang didapatkan dan diterima oleh pemerintah itu nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sebagian dari pajak yang diperoleh pemerintah akan digunakan juga untuk membiayai administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang lainnya. Bisa juga digunakan untuk pembangunan juga. Selanjutnya yaitu penentu-penentu pengeluaran pemerintah. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dikeluarkan dalam satu periode itu tergantung dari berapa banyaknya faktor.
Yang terpenting diantaranya adalah jumlah pajak yang akan diterima, tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, serta pertimbangan politik dan keamanan. Adapun beberapa penentunya, yaitu ada 3. Yang pertama, proyeksi pajak yang akan diterima. Dalam menyusun anggaran pembelanjaan negara, pemerintah juga harus membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Karena semakin banyak pajak yang terkumpul, maka semakin banyak juga pembelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Ada beberapa tujuan penting dalam ekonomi yang ingin dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengatasi pengangguran, mengatasi kemiskinan, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi jangka panjang. Usaha yang hendak dilakukan pemerintah tersebut memerlukan banyak uang, bahkan dari pendapatan pajak saja itu tidak cukup. Dan bahkan pemerintah juga terpaksa harus meminjam uang. Yang terakhir yaitu pertimbangan politik dan keamanan. Kekacauan politik kerusuhan yang terjadi dalam suatu negara itu sering berlaku dan terjadi dalam suatu negara. Nah, keadaan seperti itulah yang menyebabkan pengeluaran pemerintah itu menjadi cukup besar, sehingga perlu adanya penyadaran dana yang baik, terutama apabila operasi militer itu harus diluncurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Jodi, NIM 1907111000062. Saya dari kelas 3D Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu tentang bab keseimbangan ekonomi 3 sektor. Saya ke bagian fungsi pengeluaran pemerintah dan seterusnya. Baik, langsung saja ya. Fungsi pengeluaran pemerintah. Seperti faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional tidak memegang peranan penting dalam menentukan perbelanjaan pemerintah. Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya tidak didasarkan pada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional. Maka dari itu, fungsi dari pembelanjaan pemerintah seperti sifat pengeluaran untuk investasi. Perbelanjaan pemerintah adalah perbelanjaan otonomi, sehingga bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa pembelanjaan pemerintah itu sebenarnya untuk masyarakatnya juga, sehingga pengalaman pemerintah itu bukan sia-sia, sehingga ada banyak pertimbangan untuk menentukan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Lalu berikutnya, keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. Keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor dibagi menjadi 2 keadaan. Yang pertama adalah dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah sistem pajak tetap. Yang kedua adalah dalam perekonomian di mana sistem pajaknya pajak proporsional. Oke, baik, lanjut. Multiplier dalam perekonomian 3 sektor. Seperti yang berlaku dalam perekonomian 2 sektor dan perekonomian 3 sektor, perubahan-perubahan perbelanjaan agregat akan menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional sebanyak beberapa kali lebih besar dari perubahan perbelanjaan agregat yang asal. Seperti yang telah diterangkan ketika membicarakan mengenai perekonomian 2 sektor pada bab yang lalu, keadaan tersebut akan berlaku sebagai akibat adanya proses multiplier. Untuk melihat proses multiplier dalam perekonomian 3 sektor, 2 analisis akan dibuat, yaitu analisis menggunakan contoh angka dan analisis secara aljabar. Masalah makroekonomi dan kebijakan fiskal. Adapun langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal.
Sehingga kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang baik ya teman-teman, bukan kebijakan yang menentang masyarakat. Pada bagian masalah makroekonomi dan kebijakan fiskal akan menerangkan dua hal. Yang pertama adalah menunjukkan bentuk masalah yang mungkin dihadapi dalam perekonomian. Yang kedua adalah menerangkan bentuk langkah kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Kemudian masalah pengangguran dan inflasi. Dalam tingkat kegiatan ekonomi negara yang wujud pada suatu waktu tertentu adalah berbentuk salah satu dari tiga keadaan. Yang pertama adalah mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Yang kedua adalah menghadapi masalah pengangguran. Yang ketiga adalah menghadapi masalah inflasi. Apa itu mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh? Dalam kegiatan ini adalah keadaan yang paling ideal untuk setiap perekonomian dan merupakan salah satu tujuan penting dari menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi. Sehingga konsumsi tenaga kerja penuh ini bisa menjalankan roda perekonomian dalam suatu negara. Yang kedua yaitu menghadapi masalah pengangguran. Masalah pengangguran itu tidak akan pernah ada habisnya, sehingga peran negara dalam mengatasi masalah pengangguran ini merupakan peran yang cukup penting, mengingat bahwa negara sendiri wabil khusus negara Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak, hampir 300 juta penduduk, dan itu tingkat pengangguran di Indonesia itu termasuk dalam kategori pengangguran yang sangat tinggi. Lalu menghadapi masalah inflasi, yang kita tahu sebenarnya dulu itu inflasi dari dulu sampai sekarang inflasi terus menggerogot pada nilai mata uang rupiah, sehingga itu merupakan peran pemerintah dalam menghadapi masalah inflasi itu. Akibat adanya inflasi yaitu barang-barang harganya menjadi melonjak, sehingga itu akan sangat menyulitkan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Adapun peranan kebijakan fiskal, yang pertama adalah jurang deflasi, jurang inflasi, dan kebijakan fiskal. Dengan menggunakan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi besarnya jurang deflasi atau jurang inflasi yang wujud dalam perekonomian. Apabila terdapat jurang dan deflasi, tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai potensinya yang maksimal dan pengangguran wujud. Dalam kegiatan seperti ini, pengeluaran agregat perlu dinaikkan. Yang kedua adalah kebijakan fiskal ke atas kegiatan ekonomi. Akibat jangka panjang dan langkah-langkah pemerintah yang baru diterangkan di atas untuk menstabilkan kegiatan ekonomi. Apabila pemerintah tidak secara aktif menggunakan kebijakan anggaran pembelanjaan dan mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Lalu berbicara tentang pengangguran dan kebijakan fiskal. Pada hakikatnya, terdapat 3 faktor yang menentukan besar perubahan dalam anggaran belanja untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi yang dihadapi oleh suatu negara. Jadi, dalam mengatasi inflasi atau pengangguran, terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah besarnya perbedaan di antara pendapatan nasional, yang sebenarnya dicapai dengan pendapatan nasional akan tercapai pada konsumsi tenaga kerja penuh, sehingga pendapatan nasional harus dimaksimalkan secara maksimal, sehingga pengangguran dan inflasi bisa tertekan dan bisa diatasi oleh negara tersebut. Lalu yang kedua adalah bentuk kebijakan fiskal diskresioner yang akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga adalah besar kecondongan konsumsi marginal pendapatan nasional atau MPC. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya salah kata, saya memohon maaf. Apabila ada materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan kurang lebihnya. Dan apabila ada materi yang belum tersampaikan, saya juga mohon maaf, karena segala kekurangan ada pada diri saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.